Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini 26 Januari 2025 adalah hari Minggu biasa yang ketiga. Bacaan dan renungan Injil diambil daripada Injil Lukas bab 1 ayat 1 hingga ayat 4 bersambung bab 4 ayat 14 hingga ayat 21. Bersama mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galili, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapa Suci Paus Fransiskus menetapkan hari ini, hari Minggu ketiga dalam masa biasa, sebagai hari Minggu Sabda Allah. Minggu Sabda Allah menarik perhatian kita kepada Lectio Divina, yang bererti bacaan ilahi yang melibatkan pembacaan firman, refleksi atas firman, dan doa dengan firman. Perayaan hari ini menawarkan kepada kita umat Kristiani kesempatan untuk memperbarui komitmen kita dalam membaca dan merenungkan Alkitab sebagai alat dasar untuk pertumbuhan iman dan kehidupan rohani serta sumber harapan. Saudara-saudari, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah dua buku dalam Alkitab yang telah ditulis oleh Lukas. Lukas tidak termasuk dalam 12 Rasul Kristus, tetapi dia adalah sahabat Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Lukas telah menjadi saksi mata kepada penyebaran Injil
Kristus serta menyaksikan bagaimana kehidupan banyak orang diubah setelah mereka percaya kepada Kristus. Penulisan kedua-dua buku ini adalah percobaan Lukas untuk memberitakan Yesus Kristus yang pada mulanya ditujukan kepada Theophilus, tetapi kemudiannya telah digunakan oleh gereja awal. Injil Lukas mengandungi kisah kelahiran Kristus, ajaran-ajarannya, mukjizat-mukjizatnya, dan kebangkitannya. Sementara kisah para rasul menceritakan tentang kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan pekerjaannya dalam pelayanan para rasul. Lukas menulis kedua-dua buku ini setelah menjalankan penyelidikan yang teliti. Lukas menyiasat kebenaran setiap peristiwa, mencari sumber maklumat secara langsung, yaitu saksi mata. Selepas mengesahkan kebenaran, dia menulisnya dengan teratur. Ketepatan tulisan Lukas juga disokong oleh bukti-bukti daripada penemuan arkeologi modern, sehingga ramai orang menggelarnya sebagai ahli sejarah atau sejarawan. Nah, saudara-saudari, apakah yang boleh kita pelajari daripada penulis Injil Lukas ini? Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memastikan bahwa apa-apapun maklumat yang kita kongsikan adalah kebenaran yang boleh berguna untuk kehidupan orang lain. Dengan demikian, kita akan menjadi seorang pembawa berita kabar gembira yang boleh dipercayai. Tuhan memberkati kita semua.